Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih semangat ya dan sehat selalu walaupun kalian belajar jarak jauh di rumah. Baik anak-anak, pada pembelajaranku hari ini, Kamis 7 Januari 2020, kita akan bersama-sama belajar di tema yang kelima, yaitu cuaca, di subtema yang pertama, yaitu keadaan cuaca. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar matematika di KD 3.4, menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan memperhatikan contoh, kalian dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Mari kita belajar bersama-sama mengenal pecahan sederhana. Apakah pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Nah, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 2/3. 2 bilangannya di atas disebut pembilang, dan 3 bilangannya di bawah disebut penyebut. Paham ya sampai di sini? Baik, akan kita lanjutkan mengenal pecahan setengah, 1/4, dan 1/6. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, satu buah kue dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka nilai tiap bagian adalah 1/2. Yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian yang nilainya adalah 1/2 atau 1/2. Nah, lihat gambar berikut. Ini adalah 2 bagian yang sama. Kemudian diarsir salah satunya. Nah, lambang pecahannya adalah 1/2. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada satu loyang kue pizza atau pizza ya, bukan kue ya. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai tiap bagian adalah 1/4. Yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian yang nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Jika digambarkan, ini ada 4 bagian yang sama, diarsir 1. Nah, lambang pecahannya adalah 1/4. Paham ya sampai di sini? Contoh soal yang pertama. Kayla mempunyai 1 buah apel dan dia ingin membaginya dengan Dito dan Rara. Berapa bagian yang harus dipotong agar Kayla, Dito, dan Rara mendapat bagian yang sama besar? Nyatakan dalam pecahan. Baik, perhatikan. 1 buah apel dibagi kepada siapa tadi? Kayla, Dito, dan Rara. Berarti ada 3 orang. Maka apel tersebut akan dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Lihat ya, 1, 2, 3. Nah, masing-masing anak mendapatkan 1/3 atau 1/3. Contoh yang kedua. Ibu mempunyai 1 loyang pizza yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian adik mengambil 1 bagian untuk dimakan. Bagian yang dimakan oleh adik bila ditulis dalam pecahan adalah, perhatikan berikut ini. Nah, 1 loyang pizza ada berapa, dipotong berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian
dimakan oleh adik 1 bagian. Jadi jika dilambangkan dalam pecahan adalah 1/8 atau 1/8. Yang ketiga, adik memiliki 1 coklat yang dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian diberikan kepada ibu dan dimakan. Bagian yang dimakan oleh ibu bila ditulis dalam pecahan adalah, perhatikan gambar berikut ini ya. Tadi 1 coklat dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian dimakan oleh ibu 3 bagian. Nah, dituliskan dalam lambang pecahan 3/6. Paham sampai di sini? Baik, kalau paham, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama, kerjakan di buku tulis tugas tema 5. Nyatakan gambar di bawah ini dalam pecahan. Nah, anak-anak perhatikan. Bagian yang kiri, gambarnya ada berapa bagian? Kemudian yang dimakan berapa bagian? Nah, nanti dituliskan berapa per berapa. Dikerjakan hari ini ya. Dan nanti dikumpulkannya setelah tema 5 selesai. Paham ya sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang konsep tentang mengurutkan pecahan. Perhatikan, di situ ada 1 buah apel. 1 buah apel jika dilambangkan dalam pecahan berapa? Berapa per berapa? Ya, 1/1. Nah, kemudian 1 buah apel tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian dilambangkan dengan pecahannya adalah 1/2. Yang ketiga, nah, 1 buah apel yang dipotong menjadi 2 tadi dipotong lagi menjadi 2 bagian lagi. Maka dilambangkan dalam pecahannya adalah 1/4 karena dipotong menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Paham anak-anak sampai di sini? Baik, mari kita melihat antara 1/1 dan 1/2. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar 1/1 ya. Kemudian antara 1/2 dan 1/4 lebih besar mana? Lebih besar 1/2. Jadi 1/4 lebih kecil dari 1/2 dan 1/2 lebih kecil dari 1/1. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila 2 pecahan atau lebih memiliki pembilang yang sama, pecahan yang memiliki penyebut yang lebih besar, nilai pecahannya lebih kecil daripada pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Perhatikan ya. Tadi 1/4, penyebutnya 4, lebih kecil dari 1/2. Pahami anak-anak sampai di sini? Bagaimana jika itu sebaliknya? Bagaimana ya? Jika penyebutnya sama tetapi pembilangnya yang berbeda. Nah, apabila 2 pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar, ingat ya, pembilang tadi yang di atas ya, nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Perhatikan berikut. 1/7 lebih kecil dari 2/7. 2/7 lebih kecil dari 3/7. 3/7 lebih kecil dari 4/7. 4/7 lebih kecil dari 5/7. Dan 5/7 lebih kecil dari 6/7. Pahami anak-anak sampai di sini?
Kalau kalian sudah paham, ada tugas yang kedua. Kerjakan di buku tulis tugas tema 5. Nyatakan gambar di bawah ini dalam pecahan. Ada contohnya di situ ya. Lingkaran yang pertama dibagi menjadi 2, kemudian yang diarsir berwarna merah adalah 1. Maka lambang pecahannya adalah 1/2. Kemudian yang kedua, lingkaran yang kedua dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kemudian diarsir berwarna kuning. Maka lambang pecahannya adalah 1/4. Kemudian lingkaran yang ketiga dibagi menjadi 6 bagian yang sama dan diarsir berwarna hijau. Maka lambang pecahannya adalah 3/6. Nanti anak-anak mengerjakan ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, soal cerita. Lanjutannya ya, yang keempat. Ayah membeli semangka kemudian dibagikan, dipotong dan dimakan oleh ayah, ibu, adik, kakak, dan paman. Berapa bagian yang harus dipotong agar ayah, ibu, adik, kakak, dan paman mendapatkan bagian yang sama besar? Gambar dan nyatakan dalam pecahannya ya. Yang kelima. Kakak mempunyai sekotak roti yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian 2 bagian dimakan oleh adik. Gambar dan nyatakan bagian yang dimakan adik dalam bentuk pecahan. Itu ya anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat ditulis di buku tulis tugas tema 5, dikumpulkan setelah tema 5 selesai. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak ya. Nah, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan patuh terhadap kedua orang tua kalian yang membimbing dan membina kalian di rumah. Dan Tuhan Yesus memberkati.